Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Adi Wicaksana dengan NIM 24055111022. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berada pada diktat dengan judul 2A. Yang pertama itu soal 2A1. Diketahui bahwa pada soal kita disuruh untuk merencanakan tebal pekerasan untuk jalan kolektor 2 lajur 2 arah dan umur rencana 10 tahun dan 20 tahun dengan nilai CBR tanah dasar yaitu 6% dan FR itu 1,5. CBR tanah dasar ini berarti tanah paling dasar sebelum adanya perkerasan, dimana nilai dari pengujian CBR-nya adalah 6% sehingga perlunya adanya lapisan perkerasan agar jalan dapat dilalui dan tentunya dapat jalan tersebut menjadi aman. Ketahui pada soal bahwa LHR pada tahun 2000 atau LHR pada awal survei, ketahui pada jenis kendaraan itu terdapat 5 jenis kendaraan berbeda, yaitu kendaraan ringan 2 ton sejumlah 1.400 kendaraan, kendaraan bus 8 ton sejumlah 200 kendaraan, truk 2AS 13 ton sejumlah 100 kendaraan, 3AS 20 ton sejumlah 40 kendaraan, truk 5AS 30 ton sejumlah 25 kendaraan. Sehingga jumlah total LR pada tahun 2000 atau awal survei itu 2.165 kendaraan per hari per 2 lajur. Dan jika diketahui juga pada soal jalan dibuka pada tahun 2003 dengan atau pertumbuhan atau persentase pertumbuhan itu sebesar 6% per tahunnya. Karena data dimulai pada tahun 2000 dan dibuka pada tahun 2003, maka I setelah 3 tahun itu 6%, atau kita dapat tulis 3 tahun setelah itu I sama dengan 6%. Diketahui juga pada soal bahwa perkembangan lalu lintas I untuk 10 tahun dan 20 tahun ke depan dengan pada 10 tahun yaitu persentase pertumbuhannya 8% dan untuk 20 tahun ke depan persentase pertumbuhannya itu 7%. Ketahui juga pada bahan-bahan perkerasan di mana pada surface yaitu menggunakan laston dengan MSO Marshall test atau Marshall stability yaitu 744. Batu pecah pada pondasi atas yaitu menggunakan CBR atau persen atau nilai dari CBR-nya adalah 100%, dan pada pondasi bawah itu menggunakan sirtu dengan nilai CBR seharusnya diketahui pada soal 50. Dan nilai A pada masing-masing bahan-bahan perkerasan dapat kita lihat pada tabel berikut ini, itu menggunakan tabel 2.4 yaitu koefisien kekuatan relatif atau A, dimana pada nilai pada MS itu 704 dapatkan nilai A1 yaitu 0,40, pada CBR 100% didapatkan nilai A2 yaitu 0,14, pada CBR 50% dapatkan nilai A3 0,12. Dan diketahui juga pada soal nilai roughness itu lebih dari 1000. Nah, langkah-langkah untuk menentukan tebal perkerasan yang pertama itu menghitung LHR atau lalu lintas harian rata-rata. Yang pertama yaitu menghitung LHR pada tahun awal rencana yaitu 2003, dikarenakan data dimulai pada tahun 2000 dan jalan dibuka pada tahun 2003 sehingga jalan mengalami pertumbuhan sebesar I sama dengan 6% sesuai pada soal, dan selisih tahun yaitu N sama dengan 3. Rumus dari LHR itu LHRN sama dengan LHR 0 dikali dalam kurung 1 tambah I pangkat N, dengan keterangan bahwa LHR 0 adalah LHR pada tahun awal atau tahun awal survei atau juga tahun awal dibukanya jalan tersebut. LHRN adalah LHRN pada tahun tujuan, N itu selisih tahun, I adalah persentase pertumbuhan. Nah, diketahui pada tahun 2003 ini dengan selisih tahun N sama dengan 3 dan nilai pertumbuhan itu 0,06, didapatkan LHR untuk awal umur rencana pada tahun 2003 di setiap kendaraannya itu. Yang pertama kendaraan ringan 2 ton dapatkan 1667,42, yang kedua bus 8 ton dapatkan 714,61 kendaraan perharinya, truk 2S 13 ton itu dapatkan 119,10, terus truk 3S 20 ton didapatkan 47,64, truk 5S 30 ton didapatkan 29,78. Yang kedua menghitung LHR pada umur rencana yaitu 2013 dan 2023, yaitu 10 tahun setelahnya dan 20 tahun setelahnya. Menghitung LHR pada umur rencana yang telah ditentukan yaitu 10 tahun dan
dan 20 tahun dari awal pembukaan jalan, rumus yang digunakan tetap sama. Namun pada LHR0 menggunakan data LHR pada awal pembukaan yaitu 2003. Jadi rumusnya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya LHR0 menggunakan data LHR pada awal pembukaan jalan tersebut sesuai rencana. Nah, dapatkan LHR pada tahun ke-10 yaitu tahun 2013 bahwa nilai N sama dengan 10 dari awal pembukaan jalan tersebut, dan nilai I pada soal diketahui 0,08 atau 8%, didapatkan nilai LHR seperti tabel ini, yaitu untuk kendaraan ringan dapatkan 3.599,84 per harinya, bus 8 ton 1.542,79 kendaraan per harinya, truk 2S 13 ton didapatkan 257,13 kendaraan per harinya, truk 3S 20 ton dapatkan 102,85 kendaraan per harinya, truk 5S 30 ton dapatkan 64,28 kendaraan per harinya. Yang kedua, LHR pada tahun ke-20 atau tahun 2023 dengan N yaitu selisih tahunnya pada awal pembukaan itu 20 tahun, dan nilai I pada diketahui pada soal itu 0,07 atau 7%, dapatkan LHR untuk tahun ke-20 ini salah, yaitu untuk kendaraan ringan 2 ton dapatkan LHR itu 6.452,4 kendaraan per harinya, bus 8 ton dapatkan 2.765,31 kendaraan, truk truk 3S 20 ton didapatkan 184,35, truk 5S 30 ton didapatkan 115,22 kendaraan per harinya. Dan ini menggunakan rumus asli, jadi jika terdapat perubahan seharusnya berubah semuanya. Sama, semuanya menggunakan rumus pada Excel, sehingga jika terjadi perubahan pada satu angka akan berubah semua angka. Lalu selanjutnya kita menentukan dari nilai angka ekivalen masing-masing kendaraan. Angka ekivalen ini merupakan beban kendaraan yang dilimpahkan melalui roda-roda, kemudian diterima struktur lapisan kekerasan jalan yang mempunyai beban yang berbeda-beda tergantung dari berat total kendaraan, konfigurasi sumbu, bilang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus angka ekivalen atau FE sama dengan K dalam kurung L per 8,16 pangkat 4 dengan keterangannya. FE adalah angka ekivalen, L adalah beban sumbu tunggal, K adalah memiliki nilai 1 untuk sumbu tunggal, dan 0,086 untuk sumbu tandem. Jadi karena diketahui pada soal itu kendaraan ringan 2 ton, bus 8 ton, truk 2AS 13 ton, truk 3AS 20 ton, dan truk 5AS 30 ton, pada diktat 2A juga telah diberikan gambar yang sesuai pada soal. Itu terdapat kendaraan dengan diberikan juga tabel angka ekivalen di setiap sumbunya dengan berat masing-masing. Itu contohnya pada 1000 kilo nilai angka ekivalennya untuk sumbu tunggal itu 0,002, dan untuk sumbu ganda tidak ada, dan untuk 2000 angka ekivalennya itu untuk sumbu tunggal 0,0036, itu untuk sumbu ganda 0,003, dan seterusnya, sehingga didapatkan angka ekivalen di setiap jenis kendaraannya, yaitu mulai dari kendaraan ringan itu 0,00451. Nah, di sini bedanya pada soal saya menggunakan rumus angka ekivalen, bukan menggunakan tabel perhitungan ini. Jadi angkanya sedikit berbeda dengan pada soal, namun tetap sama karena pada hasil yang didapatkan nanti pada tebal perkerasannya tetap sama. Karena ini hanya mempengaruhi nilai LER nya saja, tapi LR juga tidak bergantung terlalu besar atau berubah terlalu besar dari contoh soal yang diketahui pada diktat tersebut. Jadi dapatkan kendaraan ringan, angka ekivalennya atau FE-nya 0,00451. Angka ekivalen untuk bus 8 ton itu 0,159234. Truk 2AS 13 ton 1,0648, truk 3AS 20 ton itu 1,0375. Untuk 5S 30 ton dapatkan angka ekivalennya 1,319406. Nah, selanjutnya setelah menghitung angka ekivalen, kita harus menghitung LEP atau lintas ekivalen permulaan. Itu dimulai pada jalan itu dibuka dengan rumus LEP, yaitu sigma dari J91 sampai ke N itu LHR J dikali C
J dikali EJ itu dengan keterangan bahwa J adalah jenis kendaraan, C adalah koefisien distribusi lajur, E adalah angka ekivalen kendaraan. Nah, nilai C ini didapat dari tabel berikut ini. Jadi diketahui bahwa jalan tersebut direncanakan menjadi 2 arah, maka dan jumlah lajurnya adalah 2, maka nilai dari C-nya itu adalah 0,05 di setiap jenis kendaraan, itu kendaraan ringan maupun kendaraan berat. Itu sama, itu 0,5 di setiap jenis kendaraannya. Jadi sehingga dengan nilai C itu 0,5 didapatkan nilai LEP setiap kendaraannya adalah untuk kendaraan ringan 0,3760841, bus 8 ton dapatkan 56,896155, truk 2AS dapatkan 63,41049, truk 3AS dapatkan 24,712896, truk 5AS dapatkan 19,642927, sehingga total LEP yang dapatkan adalah 165,039. LEP ini adalah nilai yang digunakan pada awal dibukanya jalan tersebut, yaitu pada 2003, sehingga menggunakan data LHR itu 2003. Jadi setelah dimasukkan pada rumus ini didapatkan nilai LEP ini, dan ini rumusnya juga dibuat. Jadi ketika terdapat nilai yang berubah seharusnya berubah semuanya seperti itu. Selanjutnya setelah menghitung LEP kita akan menghitung LEA atau lintas ekivalen akhir, yaitu pada umur rencana yang telah dituju, yaitu 10 tahun setelahnya dan 20 tahun setelahnya. Dengan rumus LEA adalah sigma dari J sama dengan 1 hingga ke N ke HRJ dikali dengan dalam kurung 1 tambah I pangkat UR dikali JJ dikali EJ, dengan keterangan J adalah jenis kendaraan dan I adalah perkembangan lalu lintas. Nah, pada umur rencana 10 tahun yaitu 2013 diketahui untuk tahun ke-10 pada 2013 dengan nilai UR atau N atau selisih tahun pada dari awal permukaan itu adalah 10, dan nilai I diketahui pada soal adalah 0,08, sehingga didapatkan perhitungan untuk nilai LEA pada tahun ke-10 itu untuk setiap kendaraannya. Yang pertama, kendaraan ringan dengan mengalihkan nilai dari koefisien atau C itu dikalikan dengan angka ekivalen dikalikan dengan LHR pada tahun pembukaan, yaitu tahun 2003, dikalikan dengan nilai dari 1 tambah I pangkat UR, dapatkan nilai LEA-nya untuk kendaraan ringan adalah 0,8119, untuk bus 8 ton dapatkan 122,8345, truk 2AS dapatkan 136,8984, truk 3AS dapatkan 53,3533, truk 5AS dapatkan 42,4076, sehingga nilai total LEA untuk pada tahun rencana 10 tahun adalah 356,3058. Untuk LEA pada rencana 20 tahun itu tahun 2023 ketahui pada nilai UR-nya 20 tahun dari awal permukaan, dengan nilai I yang diketahui pada soal adalah 0,07, sehingga nilai LA pada tahun ke-20 ini setiap kendaraannya adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari kendaraan ringan 1,4553, bus 8 ton yaitu 220,1702, truk 3S 245,785, truk 3S 95,6311, truk 5S 76,0119, sehingga total LEA pada tahun 2023 atau tahun rencana 20 tahun setelahnya itu 638,6470. Selanjutnya adalah menghitung nilai LET atau lintas ekivalen tengah. LET ini adalah nilai rata-rata beban sumbu kendaraan standar yang akan melewati jalan tersebut selama umur rencananya. Dan ini diambil tepat di pertengahan antara beban di tahun pertama jalan yaitu LEP dan pada di tahun terakhir umur rencana yaitu LEA, sehingga nilai dari LET ini dipengaruhi dari nilai LEP dan juga LEA. Rumus dari LET inilah LET sama dengan LEP ditambah LEA per 2, dengan keterangan LEP adalah jumlah beban ekivalen harian pada saat jalan dibuka dan LEA adalah jumlah beban ekivalen harian pada akhir umur rencana. Nah,
kita akan mencari nilai LET untuk rencana 10 tahun ke depan dan juga LET untuk rencana 20 tahun ke depan. Dengan LET 10 didapatkan dimasukkan pada rumus dengan nilai LEP yang didapatkan tadi adalah totalnya adalah 165,039 ditambahkan nilai dari LEA tahun ke-10 yaitu 356,306 dihasilkan nilai LET 10 atau LET setelah 10 tahun adalah 260,67022. Ini juga rumus asli sehingga jika terjadi perubahan sedikit arahnya akan berubah semuanya. Selanjutnya adalah nilai LET untuk umur rencana 20 tahun atau 2023. Dengan LET 20 itu rumus perhitungan seperti rumus ini, dan dihasilkan nilai LET 20 adalah 401,8428. Nah, selanjutnya setelah menghitung LET, kita akan menghitung LER atau lintas ekivalen rencana. LER adalah total perkiraan akumulasi beban sumbu kendaraan standar, yaitu 8,16 ton yang akan melintasi dan membebani jalan tersebut selama keseluruhan umur rencananya atau UR. Nilai ER ini yang secara langsung akan membawa dan memasukkan ke dalam nomogram yang nantinya akan didapatkan nilai dari ITP, sehingga nilai LER di setiap tahunnya dengan rumus LER sama dengan LET dikali FP atau faktor penyesuaian. FP ini juga memiliki rumus yang sesuai pada diktat tersebut adalah FP sama dengan UR per 10. LER atau lintas ekivalen rencana pada tahun ke-10 tahun 2013 dapatkan LER 10 sama dengan 260,677 itu nilai dari LET 10 dikalikan dengan UR dari selisih tahunnya itu 10 per 10 dihasilkan nilai LER 10 adalah 260,6722, dan untuk tahun rencana 20 tahun didapatkan LER 20 itu sebesar 803,6856. Nah, dari nilai LER itu kita nantinya akan bisa mendapatkan nilai dari ITP. Sebelum mencari nilai ITP, tentunya kita akan menghitung parameter lainnya yang digunakan untuk menarik garis pada atau mencari nilai ITP pada nomogram. Yang pertama itu daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah ini atau DDT didapatkan dengan rumus berikut ini, yaitu 4,3 log CBR atau nilai CBR atau tanah dasar yang diketahui pada soal ditambah 1,7. Nah, diketahui pada soal nilai CBR-nya adalah 6%, sehingga nilai DDT-nya adalah 4,3 log 6 ditambah 1,7 menghasilkan nilai DDT yaitu 5,046. Nah, daya dukung tanah ini dapat dikorelasikan secara empiris dengan berbagai nilai stabilitas tanah, seperti korelasi antara nilai CBR dan nilai DDT yang ditetapkan dalam metode analisa komponen diberikan dalam bentuk nomogram. Sehingga hubungan antara nilai CBR dan nilai DDT adalah sebagai berikut ini. Ketahui pada soal nilai CBR yaitu 6% dan nilai DDT 5,0405. Setelah menghitung nilai DDT, selanjutnya kita akan mencari indeks permukaan atau nilai IP. Dalam proses desain struktur, perkerasan dianggap memiliki IP awal atau IP 0 pada saat jalan baru dioperasikan, yang nilainya terus menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah beban lalu lintas yang lewat setiap nilai IP akhir atau IPT. Penentuan nilai IP 0 dalam desain didasarkan pada jenis lapisan permukaan yang dipilih dan nilai ketidakrataan permukaan yang mungkin dicapai pada saat jalan dibangun. Nilai IP 0 didapatkan pada tabel 2.0 sesuai pada diktat. Diketahui juga pada soal bahwa nilai roughness adalah lebih dari 1000, sehingga pada tabel 2.6 atau tabel indeks permukaan pada awal umur rencana dapatkan untuk laston, untuk perkerasan laston sesuai pada soal dapatkan bahwa nilai IP 0-nya itu ada pada rentang 3,9 sampai 3,5 sesuai dengan nilai dari roughness-nya itu lebih dari 1000, sehingga nilai IP 0 yang didapatkan adalah rentang 3,9 sampai 3,5. Nah, nilai IPT ditentukan berdasarkan beban lalu lintas dan klasifikasi jalan. Nilai IPT didapatkan pada tabel 2.7 atau tabel indeks permukaan akhir, sehingga nilai IPT
karena diketahui adalah jalan kolektor dan rentang dari LER. Pada tabel itu diketahui pada LER ditentukan oleh LER, nah rentang pada LER yang kita dapatkan itu LR 10 dan LR 20 adalah 260,6722 dan 803,865, yaitu di rentang 100 hingga 1000, sehingga nilai dari IPT yang didapat adalah 2,0. Selanjutnya adalah menghitung faktor lingkungan atau FR atau faktor regional. Faktor lingkungan dinyatakan sebagai nilai FR atau faktor regional seperti diperlihatkan pada tabel 2.5. Nilai FR mempunyai rentang antara 0,5 sampai 4,0, di mana FR sama dengan 1 menyatakan kondisi normal. Makin tinggi nilai FR yang digunakan, maka struktur kekerasan desain akan makin konservatif. Nah, diketahui pada soal bahwa nilai FR sudah ditentukan yaitu 1,5. Selanjutnya setelah menghitung parameter tersebut, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari ITP atau indeks tebal perkerasan. Nah, ITP atau indeks tebal perkerasan ini adalah inti dari perencanaan tabel jalan menggunakan metode Midamarga 1987 analisa komponen. ITP adalah angka indeks yang merepresentasikan total kebutuhan kekuatan struktur jalan gabungan dari aspal, pondasi atas dan pondasi bawah untuk menahan beban lalu lintas selama umur rencananya. Untuk mencari nilai ITP, pekerjaan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase persiapan data dan juga fase eksekusi nomogram. Fase persiapan data sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga data yang harus disiapkan adalah pertama itu DDT atau daya dukung tanah, data daya dukung tanah. Yang kedua adalah data LER, lintas ekuivalen rencana yang telah dicari, yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan nilai FR atau faktor regional, dan keempat itu nilai IP0 dan IPT yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga langkah-langkah dalam menggunakan nomogram, yang pertama adalah tarik garis pertama DDT ke nilai LR, tarik garis lurus dari titik angka DDT garis paling kiri melewati titik angka LR garis tengah, dan teruskan sampai mentok nabrak garis bantu kosong sebelah kanannya atau garis PPT. Yang kedua, tarik garis kedua garis bantu atau garis PPT dengan yang dibantu oleh nilai FR dari titik mentok di garis bantu tadi. Tarik garis lurus baru yang diarahkan melewati angka FR proyek yang kita tuju. Yang ketiga itu baca nilai ITP akhir yang telah didapatkan. Nah, sehingga dengan data-data yang sudah disiapkan sebelum, kita menggunakan nomogram 4 karena kita mendapatkan nilai dari kasus ini itu IPT sama dengan 2,0 dan IP0 berada pada 3,9 sampai 3,5. Pada nomogram 4 diketahui pada nilai IPT itu adalah 2 dan juga IP0 adalah 39 sampai 3,5, sehingga menggunakan nomogram keempat. Nah, seperti langkah-langkah sebelumnya, kita akan menentukan IPT di setiap tahun rencana ya. Yang pertama itu adalah IPT untuk tahun rencana 10 tahun ke depan, sehingga kita menggunakan pada garis biru ini dengan nilai DDT tadi adalah 5, DDT ada 5,0405, sehingga kita tarik dari 5,0405 ke nilai LR pada LR 10 yaitu 260,6722 yang berada di sini. L100, 200, 300, 400, 500 sehingga berada di sini. Tarik menuju garis ITP. Nah, garis ITP ini kita menarik garis lurus lagi sesuai dengan FR yang ketahui itu yang pada soal ini adalah FR-nya 1,5, sehingga menabrak pada garis ITP. Nah, dapatkan nilai ITP-nya untuk 10 tahun rencana adalah 8,1 dan untuk ITP pada 20 tahun rencana itu 9,6. Dapatkan ITP 10 sama 9,1 cm dan ITP pada tahun ke-20 itu 9,6 cm. Nah, setelah didapatkan ITP ini, kita akan lanjut menghitung atau menentukan tebal perkerasan. Perhitungan perencanaan ini didasarkan pada kekuatan relatif masing-masing lapisan kekerasan jangka panjang, di mana penentuan tebal perkerasan dinyatakan oleh ITP atau indeks tebal perkerasan. Nah, rumus ITP itu sendiri merupakan sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 dikali D3, dengan keterangan A1, A2 dan A3 adalah koefisien kekuatan relatif bahan yang sudah ditentukan pada soal tadi, yaitu nilai laston dari sama dengan 0,4, batu pecah 0,14, sirtu 0,12,
Dan D1, D2, D3 adalah tebal-tebal masing-masing lapisan dalam sentimeter. Itu lapisan permukaan, lapisan fondasi atas, lapisan fondasi bawah. Nah, menentukan D2 dan D3 atau lapisan fondasi itu bisa menggunakan tabel 2.9 atau persyaratan tebal lapisan perkerasan minimum. Nah, lapisan fondasi kita gunakan adalah pada ini tentang ITP. Nah, ITP yang kita dapatkan adalah 8,1 dan juga 9,6. Sehingga 8,1 dan 9,6 itu berada pada rentang 7,5 sampai 9,99. Sehingga nilai dari D2 dan D3 yang dapatkan adalah 20 cm untuk D2 dan D3 adalah 10 cm. Sehingga kita bisa langsung menentukan tebal kekerasan pada umur rencana. Itu untuk pertama itu umur rencana 10 tahun dengan nilai ITP itu 8,1, sehingga kita jabarkan pada rumusnya 8,1 sama dengan 0,4 dikali D1 ditambah 0,414 dikali 20 ditambah 0,12 dikali 10, sehingga menghasilkan D1 yaitu 10,25 atau kurang lebih 10,5 cm. Sehingga bentuk dari konstruksi perkerasannya yang pertama adalah surface-nya atau yang kita hitung itu D1-nya itu adalah 10,5 cm dengan master stability adalah 744 dengan nilai A yaitu 0,4. Yang lapisan kedua adalah base atau pondasi atas, dapatkan bahwa D2 itu pada tabel adalah 20 cm dengan nilai CBR-nya adalah 100% dan A2 adalah 0,14 dan subbase atau gravel atau pondasi bawah didapatkan nilai D3 pada tabel yaitu 10 cm dan nilai CBR adalah pada diketahui pada soal yaitu 50% dengan nilai A3 itu 0,13 dan di bawah lapisan dari subbase atau pondasi bawah terdapat subgrid CBR sama dengan 6% atau tanah asli. Lalu untuk perkerasan umur tahun 20 tahun setelahnya atau tahun 2023 sama seperti sebelumnya, masukkan nilai dari ITP yang mendapatkan 9,6 sehingga dapatkan nilai D1 sama dengan 14. Konstruksi perkerasannya kita bisa lihat untuk setiap lapisnya itu pertama itu surface atau laston, mana D1 didapatkan 18 cm dari perhitungan dan nilai-nilai lainnya adalah sudah diketahui pada soal yaitu dari MS atau Marshall Stability 144 dengan A1 adalah 0,4. Yang kedua adalah pada lapisan kedua lapisan fondasi atas atau base atau batu pecah itu D2-nya diketahui pada tabel itu 20 cm dan CBR 100% dan A2 adalah 0,14. Subbase atau fondasi bawah atau gravel dengan nilai D3 pada tabel itu sama dengan 10 cm dan nilai CBR 50% dan nilai A3 adalah 0,12 dan pada lapisan paling bawah itu subgrade CBR 6%, itu lapisan tanah asli dengan nilai CBR 6%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tebal perkerasan pada umur 10 tahun dengan perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa tebal perkerasan yang harus dipenuhi adalah 10,5 cm dan untuk pada rencana 20 tahun tebal perkerasan untuk surface adalah 14 cm. Jadi diberikan nilai 10,5 cm dan 14 cm. Sekian dari saya, mungkin itu penjelasan dari contoh soal yang berada pada diktat 2A. Sekian dari saya, terima kasih.